Wih, orang Jakarta ada di sini. Untuk keluarga sekalian, makin sambut kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati dan kami banggakan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami cintai dan banggakan, para pastor, para pimpinan perangkat daerah di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga yang kami cintai dan kami banggakan, guru-guru dan siswa-siswi SMP San Danielo Oepoli, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Di Kupang. Karena itu memang saya secara pribadi menghubungi siapa saja yang bisa menemukan anak-anak ini. Dan dalam waktu yang singkat, dan itu hanya memang harus butuh orang-orang yang cukup bisa mengenal, menemukan jalan yang cepat. Tapi ternyata pemimpin kita ini dalam waktu hanya 1 hari pun bisa diumpai. Terima kasih banyak. Saya hanya yakin bahwa tidak mungkin tidak bisa bertemu, karena kami akan pulang dan itu akan menjadi cerita untuk anak-anak ini puluhan tahun. Tetap bercerita sepanjang masa bahwa mereka ke Kupang pernah bertemu Bapak Gubernur. Kemarin kalau tidak bertemu, kami mau foto di depan. Baik Bapak Gubernur, anak-anak ini ada 43 yang datang sampai ke Kupang ini. Mereka menggunakan kendaraan umum. Beberapa tidak sempat ikut, ada yang turun di jalan karena muntah untuk jalan yang cukup jauh dari sana sampai di sini. Beberapa baru sampai di Kupang kemarin pertama kali. Anak-anak kami ini tidak meminta apapun dari Bapak Gubernur, hanya Bapak Gubernur berikan kami semangat, motivasi supaya mereka pulang, boleh mengajak teman-teman yang hampir memutus sekolah kembali. Mereka yang hampir mau keluar karena desakan dari orang tua, nikah muda, kawin muda. Ini memang cerita kita karena kita romo, kita juga terlibat dengan umat. Kadang-kadang juga suara hati dan memang di antara anak-anak ini ada yang kita selamatkan dan mereka kembali. Tapi ada teman-teman mereka yang harus tertinggal untuk selamanya tidak lagi. Atau ilmu budaya yang salah atau kan pola pikir itu yang memang saya juga butuh motivasi dari kita semua supaya kami pergi dan bisa anak-anak ini berbagi ke teman-teman kita. Baik, terima kasih. Dan untuk kita anak-anak yang saya kita duduk sebagai yang gubernur dengan anak sekolah lebih terlalu jauh ya. Ini juga tambah bicara nanti. Kita bapak anak, keluarga, supaya dia merasa tidak terlalu jauh. Nanti kalau saya datang sebagai gubernur, strukturnya terlalu jauh. Nanti duduk pakai protokol, kalau ngomong diatur semua. Kalau ini bebas lah, ngobrol, saudara, anak-anak.
sebuah kawasan ekonomi, termasuk nanti Waipoli. Waipoli itu direncanakan ada sekitar 10.000 yang masuk ke daerah Waipoli, 10.000 yang masuk ke Waikusi. Itu menjadi daerah peternakan besar. Jadi untuk range besar sekali. Nanti Wini, untuk Boko Ain, Boko Masin, itu semua di Telso, daerah kawasan di Bawah. Karena itu memang seperti Romo saya sampaikan, perlu pendidikan yang harus kita dorong ke sana, dan fondasi pengetahuan itu mulai dari ada sekolah khususnya, mulai start dari TK, SD, SMP, situ SMA itu fondasi pendidikan yang harus kita jaga di sana. Kalau kita bermimpi NTT nanti dia mau lari kencang di 2045, maka sekarang kita memastikan generasi sekarang minimal 30%, minimal 30% rata-rata average-nya itu mereka berada dalam intelektual itu siap untuk mereka minimal 30 saja. Kita 30 itu saya punya estimasi saya membuat gerakan sangat luar biasa mereka. Karena itu memang kita membutuhkan gerakan semua pihak. Terima kasih kepada gereja yang ikut mengambil bagian cukup besar. Saya sungguh-sungguh menjawab gereja, dan saya terima kasih kepada gereja Katolik. Saya selalu ngomong itu teman-teman bilang gereja tanpa sekolah itu tidak akan pernah bawa orang ke surga. Saya mau siapa pelawan saya ngomong itu terus. Karena gereja tanpa sekolah tidak bisa. Karena sekolah ini belajar pengetahuan itu membawa orang ke surga. Itu bukan kata saya. Nomor 2 dan tahu, nomor 4 tahu tadi. Tapi kalau itu Yesus bilang hal kerajaan surga itu seperti seseorang yang pergi ke ladang menemukan harta karun, pulang jual harta dia dan beli ladang itu. Itu berarti semua yang abstrak banget yang kamu tidak tahu. Harta karun itu harta tersembunyi. Barang yang tersembunyi itu hanya lewat pendidikan saja baru kita dapat. Pengetahuanlah yang membuka sesuatu yang rahasia. Tanpa pengetahuan tidak bisa. Apalagi kita orang timur lihat anak perempuan bertamat SMP, SD, Sukawin. Ini akan menghancurkan kita semua. Dan ini memang perlawanan yang saya kembali ke kunjungan timur. Saya paksa perempuan-perempuan, saya ajar mereka bagaimana perempuan itu begitu luar biasa. Sampai saya sebut mereka, coba sebut, perempuan lebih hebat dari laki-laki. Berulang-ulang perempuan hebat. Karena tanya hebatnya kenapa? Ya, karena perempuan adalah satu-satunya makhluk dunia ini yang membuat manusia itu menjadi sesuatu yang tidak biasa. Nah, itu pentingnya perempuan, kesehatan reproduksi itu dilatih kepada perempuan, dilatih kepada orang tua sehingga mereka tidak mendorong anak-anak itu terlalu dini untuk melakukan perkawinan. Ini hanya bisa dijawab di sekolah. Sumba yang dulu begitu luar biasa keras dan budaya kawin dan segala macam. Justru perlawanan sekarang dari dalam karena pendidikan. Karena anak-anak yang sekolah, karena perempuan di sekolah. Semua juga hidup timur yang hari ini dulu lagu anak Velkomes sekolah di SMP itu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan hari ini orang tidak lagi perlu itu lagu, hanya lagu itu menjadi kenangan, tapi tidak lagi perempuan di mana-mana harus sekolah. Dan nanti ke depan, ya laki-laki dengar, nanti ke depan perempuan akan memimpin laki-laki. Maka sekarang saya ada bikin undang-undang presiden perlindungan laki-laki, undang-undang perlindungan perempuan. Karena nanti laki-laki yang perlu dilindungi yang perempuan. Karena nanti perempuan begitu dominan, begitu banyak. Karena satu-satu makhluk di dunia ini yang multitasking cuma perempuan, laki tidak multitasking, perempuan multitasking. Jadi kalau inputnya sama, kesempatannya sama, dapat dipastikan perempuan lebih baik dari laki-laki. Itu sudah terjadi matematik. Saya menjadi wakil gubernur juga begitu. Dengan Pak Ben menjadi sekda, kami perempuan kalau kasih perempuan laki-laki pasti perempuan lebih baik. Kalau perempuan masuk ke laki-laki, perempuan pasti lebih baik. Itu selalu punya begitu. Karena itu di depan saya bagi anak-anakku yang perempuan, kami penentu pembangunan Nusa Tenggara Timur ke depan. Kalau sekarang kita kerjasama, kita perlu untuk COVID ini berlalu. Ini kita untuk kerjasama dengan negara-negara baik di Eropa, di Australia, di Amerika ini terus berjalan. Kita sekarang menyiapkan sebuah program yang lebihannya 80% datang dari lembaga dan teman-teman kita punya
sana, mereka bekerja sama di sana sehingga mereka bisa biayai 80% kehidupan sementara di Jerman sebelum mereka dapat kerja dan lain-lain. Jadi disiapkan tempat kerja sehingga pemerintah NTT nanti hanya kirim mereka, latih mereka berbahasa Jerman, lalu kirim mereka ke Jerman, mereka kerja dan bayar kembali cicilan negara. Kita menyiapkan ini dengan baik supaya kalau mau nanti tamat SMP, punya anak tamat SMP, lanjut ke SMA wajib yang berkeinginan sana sudah lanjut mereka bahasa Jerman. Kita kirim ke sana, nanti kerjasama dengan Bank NTT anak tidak keluar. Semua dibiayai itu Jerman dibiayai dan di NTT kita biayai dengan Bank NTT. Di Jamban ini 51 juta, mereka jalan ke Jerman dulu, kerja dulu di sana, lalu mereka cicil pelan-pelan. Jadi mereka sekolah sambil baik. Semua disiapkan di sana pun mereka memberikan perhatian serius kepada kita karena kita bilang kalau mama mengurus itu apa namanya imigran bagus juga, tapi kalau mama kami tidak imigran, tapi kami susah. Jadi kita bisa kerjasama dalam bidang apa pendidikan, edukasi, kita bisa menjadi apa namanya memasak, apa namanya arsitek, ahli mesin, yang mantan jago itu ada ahli mesin. Kita bisa lewat ke sana. Kita siapkan itu di sana. China itu bertumbuh hari ini, China itu dulu kita pergi tahun 99 itu China sendiri belum punya, dia belum punya tol yang hebat kita. Kita punya Jagorawi itu lebih top. Itu China belum punya jalan tol ya. Dan setidaknya mas sekarang, kita mungkin tertinggal sekitar 800 tahun. Dia terlalu jauh dia punya segala macam dengan mereka. Kenapa? Karena dia mengirim anak-anak itu berangkat semua keluar. Dia mana-mana mereka gitu. Ke Inggris, mereka belajar ke Amerika, belajar seluruh dunia mereka keluar. Dan hari ini mereka dapat pulang, mereka membuat kampung kereta cepat. Paling cepat dari seluruh negara di dunia yang mereka belajar dari itu. Luar biasa. Karena itu kita tidak ada yang mengusir dunia. Bodoh tidak ada. Kita bodoh karena kita tidak mau. Kita bodoh karena kita tidak dapat mentor tepat. Kita bodoh karena kita tidak pernah apa namanya keluar dari daerah kita. Jadi jangan belajar dari poli terus. Kita datang ke Kupang itu supaya hebat kita. Mulai datang dari Campur datang. Dan bermimpi hanya cuma datang ke Kupang. Aku pulang belajar SMA masuk kembali di Kupang dan keluar dari provinsi. Karena orang dilihat paling banyak, dia akan lebih pintar. Orang yang tinggal dari poli terus di kota biar baca buku apapun di kota-kota poli. Ilmunya macam apapun tetapi orang pikirannya poli. Sejauh mata mana? Karena manusia itu belajar apa? Sejauh mata dia memandang. Dia bola-balik dia tahu anak tanda mana dia kayu bola-balik itu. Akhirnya Tuhan makin hari makin kecil hilang. Jadi itu tidak boleh. Kawin itu cenderung tidak akan berbintang. Kalau umpama dia kawin orang Jerman, orang begini nanti kalian tamat SMA pikir di Jerman. Orang Jerman kalian kulit kalian begini. Kalau lihat dia serang mati. Saya mau begini supaya kalian tahu bahwa kalian itu jangan hitam tapi kalian putih. Hitam itu sesuatu. Hitam keriting itu mutiara. Jangan hati. Rambut saya yang keriting, saya menjadi air menarik. Jangan. Justru keriting itu menjadi sesuatu menarik di daerah orang yang putih semua. Sekarang dunia orang putih itu mau kawin orang hitam. Bahkan minta untuk mau kawin orang hitam. Orang hitam tidak mau, saya mau kawin hitam saja. Nah ini dunia hari ini lagi arogansi hitam dan arogansi. Ini arogansi hitam berbeda. Dia dulu orang menemukan putih, semua putih semua. Angsa putih, semua bilang putih. Ternyata begitu angsa di Australia ditemukan angsa hitam, semua orang bercuma putih. Saya juga ada hitam. Black Swan di Australia. Dan orang lihat Black Swan begitu indah, dan orang mengenal biasa seksi, hitam yang sangat eksotik. Dan orang akan memuji hitam sekarang. Jadi jangan pernah kalau kita hitam keriting orang kita bilang, hai saya hitam coba putih. Jadi tidak, jangan. Kita sekarang ditemukan oleh dunia. Hitam sedang ditemukan oleh dunia. Dulu orang menemukan putih lalu orang dominasi. Putih mendominasi segala hal. Putih menguasai segala aturan. Putih membuat standar. Semua standar yang masuk itu putih. Kalau hitam tidak standar. Tapi hari ini hitam mendominasi semua. Yang dibuat dulu zaman dulu kalau orang menjadi Miss Universe, perempuan-perempuan cantik jalan mewah-mewah, orang nilai. Hitam tidak mungkin masuk situ karena hitam itu jelek. Semua yang masuk putih. Tapi dunia hari ini putih jarang masuk. Semua hitam semua yang masuk. Mulai dari mana-mana semua. Negara-negara Amerika Latin, India, Filipina, semua hitam yang menguasai. Menunjukkan bahwa hari ini dominasi hitam begitu luar biasa.
minder kalau saya kita, Repi, saya tidak. Justru itulah kita dunia hari ini menemukan kita. Jadi kita hari ini ditemukan dunia sebagai bagian yang bentuk lain yang sangat eksotik yang perlu diperbaiki. Kalau pertama kita tidak bangun itu, kita Apple lah, kita Apple, hitam kiri, tidak lihat apa. Itu berarti kita sudah menurunkan kita punya harga terlalu jauh. Karena begitu orang dari bawah, bumi, memang masih belum ada. Dia pikul pisang satu tanda. Sampai di Bismara orang tahu saja. Allah, 200.000, 200 rupiah, pikul terus. Sampai di pasar ini bersih tahu saja 300. Dia hitung-hitung, bebas tinggal. Apa namanya? Bismara sampai 200 rupiah, sudahlah 300. Tapi di jalan dari Bismara sampai ke dalam itu jarak jauh setengah mati. Waktunya dia terbuang, dia pulang di jalan orang, dia pulang dari Bismara, pulang dia kerja lain ya, kerja lagi. Itulah orang kita itu waktu. Itu penting. Waktunya itu tidak bisa balik kan. Tidak ada bisa apa waktu. Besok di toko sudah jual waktu. Kita main-main waktu di waktu. Besok kita ada waktu pilih. Saya mau pilih kembali waktu yang 18 tahun lalu saya kasih tinggal itu saya mau pilih kembali. Nah itu sekarang tidak bisa kita lewat sudah habis. Karena itu penting sekali. Terima kasih Romo. Jangan sampai di sini kalian menjadi fondasi pembangunan NTT khususnya wilayah perbatasan. Tapi tidak bisa. Anak-anak ini tinggal di perbatasan semata-mata. Jadi kami ada wakil ketua DPR di sini. Saya bilang sana dan tahu tanggung 5 orang pulang. Wajib datang bukan. Karena tidak boleh datang ketemu. Saya tidak kangen dengan berjalan terus. Saya tidak datang itu membangun sebuah federasi. 5 orang. Kirim datanya semua di tempat ini. Nanti saya tanggung 15. Nanti kita bagi. Nanti kau kadis atau 1-2. Jadi banyak sekolah di Kupang. Habis sekolah di Kupang kalian harus memastikan diri kamu bisa berbahasa Jerman dan langsung kamu berangkat ke Jerman. Semua ditanggung oleh Bank NTT. Walaupun nanti saya tidak jadi gubernur, tapi kita akan atur ini karena ini swasta punya urusan. Ini swasta dan swasta. Kita kerja antara private dan private. Jadi ini tetap berjalan terus kalau saya jadi gubernur. Ini akan membuat kamu bermimpi. Jadi kalau ketemu pemimpin itu kamu dibangun kamu punya mimpi kamu. Karena manusia tanpa mimpi mati dia. Manusia mimpi itu harapan. Mimpi itu tidak mimpi orang kaya. Kita mimpi orang kaya besok saya mau jadi orang kaya. Tidak. Mimpi itu membangun harapan. Saya harus menjadi sesuatu. Saya ingin menjadi seperti itu gubernur itu. Saya ingin menjadi tukang masak macamnya bapak ini. Memasak macam itu masih pemasak itu. Chef itu dia macamnya presiden. Kalau masuk dia punya even yang punya hotel pun tidak boleh masuk sembarang. Dia perkenankan dulu bermasak. Kalau sudah out tidak boleh masuk sembarang. Dia kasih izin dulu baru boleh masuk. Jadi jangan lihat tukang masak itu sama gitu, mau masak di dapur, bapak atau tenaga keluar dia dari dapur, tidak. Bukan masak di hotel bintang 5, apa ini dapat pertamanya tukang masak bintang 6, chef bintang 6, bintang 5, bintang 6. Itu hotel, bukan hotel pun tidak boleh masuk sembarang tempat. Masuk izin chef dulu, chef tidak izin, tunggu dulu, nanti baru saya kesana. Jadi itulah kehormatan seorang chef, kehormatan juru masak. Nah, jadi itu mahal sekali, mereka ini bayar mahal. Ada orang yang bisa bayar mereka, dia tanya restorannya sambil apa, gimana mimpinya, bagaimana dia bisa menentukan sendiri. Jadi itulah dunia hari ini luar biasa. Profesi-profesi yang dulu kita anggap remeh, tukang masak, mau jadi tukang masak, mana mungkin orang bertanya lu jadi tukang masak? Itu kan dianggap budak, itu kan dianggap sesuatu yang di belakang, dapur, sesuatu. Tapi hari ini tukang masak itu begitu terhormat. Presiden saya tidak boleh sembarang masuk kalau chef tidak kasih. Di Amerika, Presiden Amerika tidak boleh lupa menjawab masuk di chef, tidak boleh tanya chef dulu. Chef kasih izin nggak? Presiden Amerika masuk. Kalau tidak boleh, tunggu dulu. Karena itu dia presiden juga. Presiden di dalam dapur, tidak boleh sembarang. Dia pun segala macam tidak boleh sentuh. Pisau saya tidak boleh, hanya dia saja. Jangan sentuh, kena denda, kena hukum. Itu begitu luar biasa. Ada satu film, nanti kalau Romo sempat bikin film namanya Halo. Itu film tentang seorang chef. Bagaimana chef itu begitu berkuasa. Dia bisa itu bisa ditonton. Karena itu akan memberikan perspektif. Jadi anak-anak kita, kenapa Romo kita punya anak-anak dalam program? Karena kita ini kasih mereka di kampung itu tanpa kuat. Jadi perspektif mereka itu perspektif. Dia lihat guru, lihat pastor, lihat pendeta, lihat bola balik bupati kalau jauh juga ke kanan, lihat baju keki. Lama-lama dia botak, baju keki ini baju contoh saya dulu saya mau bawa baju. Maka ini baju itu menjadi perhatian utama.
dari seluruh masyarakat NTT, baju ini menjadi perhatian nomor satu. Daya tarik terbesar dari NTT adalah baju kaki yang PGPD pakai. Dan itu semua orang melihat itu baju itu, tidak baju lain. Tapi dia lolos itu baju, tidak dia lihat baju putih. Nah itu pastor, dia lolos itu baju hitam, pastor, pendeta, suster, dokter. Nah ini perspektif cuma di sini. Dia tidak yang lain. Jadi kita harus berani untuk mendorong mereka untuk lihat perspektif lain. Mata mereka untuk lihat yang lain. Karena manusia itu sejauh pancaindera, dia lihat, dia dengar, dia ingat, dia itu sudah. Dia punya jarak begitu sudah. Orang mau ngomong tentang apa, dia sejauh itu. Mau ngomong kemana, dia sejauh itu. Orang bilang tentang Waypuli teman. Waypuli itu macam kayak orang di New York. Hai, betul begitu. Tidak, sampai Waypuli, barang bukan begitu. Contoh seperti itu. Jadi kalau kita nanti keluar, pergi luar tapi jangan keluar Waypuli. Karena Waypuli menjadi tempat surga bagi orang yang mencari pengetahuan untuk bangun surga di Waypuli. Saya lihat di tempat di 2035 tempat itu sudah sangat luar biasa di dalam imajinasi saya. 2035 saya ini kan selalu bicara dengan orang kali ini saya pada saat di Polres Merdeka saya sudah bilang ke orang perbatasan akan maju luar biasa. Waktu saya ngomong itu semua orang ketawa saya. Orang miskin dua-dua kita ngomong perbatasan semua dua-dua orang miskin. Tapi hari ini perbatasan di Motoain saja 1 bulan itu transaksinya bisa sampai dengan 80 miliar per bulan transaksi. Nah, itu masih kecil. Nanti 2045 itu sudah menyentuh di 1 tahun transaksi di seluruh perbatasan itu tidak pernah kurang dari 100 triliun. 100 triliun pasti ada di perbatasan. Dan itu Pulau Timur terbang luar biasa. Pertanyaan buat kita semua, kalau perbatasan yang lebih hebat, yang urusnya pasti harus orang-orang perbatasan. Tapi tidak bisa sekolah dari Waypuli, SD dari Waypuli, SMP dari Waypuli, SMA dari Waypuli, tamat di situ kerja dari Waypuli lalu jadi orang-orang yang bangun perbatasan itu. Tidak bisa lah. Itu sudah pasti dia tengah bola balik 6 kali di situ. Nah itu dia harus keluar. Jerman keluar, Italia keluar, Jepang keluar, Korea keluar, Amerika keluar, Australia, orang-orang yang keluar semua ke sana untuk balik. Kita kemarin kita tidak bisa karena COVID datang. Kita mulai rencana COVID datang. Kita tidak bisa kemana-mana. Hari ini COVID sudah mulai. Artinya bahkan di negara-negara di Eropa sudah ada lagi. Mana kita bisa kirim ke sana. Dan dunia sekarang banyak orang ikut terlibat dengan banyak orang kaya yang ikut mulai prihatin. Mereka juga pikir daripada mereka tidak kerja lagi mereka masuk neraka. Jadi sekarang mereka juga sudah serius sekali untuk bagaimana membangun kelompok-kelompok yang termarginalkan itu. Jika saya harapkan yang saya bertemu anak-anak di sini sama dengan betul sama jalan kita harapkan ini menjadi sebuah batu loncatan untuk kalian untuk menatap masa depan. Bagi mereka yang punya harapan bangun mimpinya harus serius, tidak boleh tidak main-main. Yang baru susah sedikit cuma nangis pulang kepada Waypuli lagi dia sudah makan jagung tidak apa penting saya mama saya bapak ini pada gimana orang anak yang begini itu biar begini biar sudah saya kawin dengan om anak di sana om ayah sudah kami begini. Kemarin saya bilang pada teman-teman kalian harus bermimpi untuk kawin orang-orang hebat. Kalian harus bermimpi untuk kalian menjadi orang hebat karena itu tidak sembarang orang bisa kawin kalian. Karena kalian orang hebat, orang yang luar biasa, orang spesial. Orang spesial itu dia mesti bayar, harus bayar hidupnya. Tidak bisa saya tiap hari tidur jam 8 malam, bangun jam 8 pagi, tapi orang spesial. Tidak ada orang spesial begitu. Orang spesial itu dia tidur jam 12, dia bangun jam 5, dia kerja terus, dia tidur lagi jam 12, dia bangun jam 5, orang spesial. Karena itu tidak boleh orang spesial tidur lama tapi spesial tidak ada. Itu di cerita-cerita ada, tapi dalam real manusia real itu tidak ada. Saya belajar luar biasa dan bagi kalian anak-anak kampung harus punya kemampuan itu. Karena tidak ada pilihan bagi kita. Saya orang kampung juga. Saya datang dari lahir besar di Pulau, pindah 5 tahun pindah di sawah saya. Lebih jauh dari Pulau lagi. Waypuli masih hari ini jalan nanti ke depan jalan sudah bagus karena nanti saya mau pulang ke Jakarta. Saya mau bicara dengan Pak Penas untuk jalan itu saya mau kasih masuk jalan nasional. Karena di perbatasan. Jadi nanti dari Pariti hajar terus sampai masuk di Hebat, terus sampai masuk di itu semua jalan nasional. Besar. Jadi ya terjadi. Berjalan memang kita ada waktu kerja. Membangun manusia ini. Jadi kali itu saya ingin ngomong dengan anak-anak ini. Mari kita
sama-sama. Tidak ada yang luar biasa. Saya juga orang sama seperti kalian. Maka saya lebih jauh. Dulu dari Semau itu datang sini tidak seperti sekarang. Kami bisa 6 hari baru sampai di Kota Semau ini. Pakai perahu layar. Kalau angin dari Semau datang, kalau angin timur, saya nggak mati. Kami bolak-balik. Kami sudah berhutang tidak sampai. Anak-anak hari berhutang. Kalau pulang di Semau lagi, kalau angin barat, tidak bisa. Tidak bisa bolak-balik. Nah, tapi kalau dari Semau datang angin barat, pulang dari Kupang ke Semau angin timur, cepat. Itu bisa 1 hari 2 hari nggak bisa. Itu. Tapi kenapa hari ini saya bisa bicara dengan gubernur? Hari ini saya bisa bicara di level nasional, duduk dengan para menteri saya ajar. Karena kita belajar, kita mati-matian. Bahkan saya tidur kadang-kadang 2 jam sekali. Tidur 2 jam sekali. Baca sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh. Habis dorong-dorong baca. Kita beli buku, tapi dorong dapat uang tidak beli sepatu, beli jam tangan, beli baju, tidak beli buku. Kita baca buku supaya kita tidak berkalah dengan yang lain. Sekolah formal tidak kita lakukan, tapi kita melihat pengetahuan yang kita lakukan. Itu yang saya lakukan. Tapi begitu saya dapat kesempatan, saya mampu menjelaskan secara baik karena pengetahuan itu saya punya. Karena itu saya minta untuk tidak ada manusia di dunia ini yang bodoh. Nah, selama kamu dapat mentor, dapat guru yang baik, dapat kesempatan yang baik, maka kamu akan maju luar biasa. Dan kesempatan itu tidak bisa kamu tunggu. Tidak ada kesempatan kamu tunggu dari polisi. Mudah-mudahan datang satu saat kesempatan buat saya dari polisi itu. Tidak bisa. Kamu harus berjuang. Dan hari ini langkah pertama kamu sudah lakukan. Kamu pertimbangkan si Romo Jago yang membawa kami keluar dari tanah Mesir menuju kepada Kanaan itu. Hari ini kan sedang kamu keluar dari tempat perbudakan, mau bergeser keluar dari polisi untuk menatap masa depan. Karena manusia itu pintar kalau dia keluar, dia mulai keluar baru dia pintar. Itu sudah sejarah perjalanan kecerdasan manusia. Karena manusia purba itu, zaman dulu orang purba masih bodoh, orang masih keliling untuk cari makan. Setiap hari mereka bergeser 19 km setiap hari. Dan itu menjadi hakikat manusia. Kecerdasan manusia bila dia bergeser. Nah, kalian sudah mulai cerdas. Dibandingkan dengan orang poli yang tidak ketemu gubernur dan pastor dua-dua ini di sini tambah dengan kami semua di sini, kamu sudah mendapatkan sebuah kecerdasan pengetahuan baru terhadap teman-teman kamu yang hari ini tidak pernah sempat ketemu dengan gubernur. Bila kamu mempunyai cukup perhatian dan dapat menyimpan dengan baik di dalam kamu telah mendapatkan sebuah pengetahuan baru dan harapan baru sehingga kamu bisa bangun menjadi orang anak-anak poli, anak-anak timur yang nanti 20 tahun akan datang, 25 tahun akan datang menjadi pemimpin hebat karena kamu mendapatkan kesempatan. Langkah pertama sangat tepat untuk kamu bergerak untuk langkah selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya atas nama teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur karena sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Karena sekarang. Bahasa orang timur tidak, orang Plato. Coba kalau bahasa itu punya nama siapa? Perkenalkan saya Miriam Tawais, biasa dipanggil Miri. Itu saja, sekian dan terima kasih. Saya guru bahasa Inggris di Kota Selandia. Saya waktu sekolah bisa panggil Dino. Kemarin waktu di Herman Honis Cakok, saya dan teman-teman berdiskusi. Bagaimana mungkin Bapak Gubernur akan mencari kami? Itu sesuatu yang mustahil. Sehingga mungkin zaman ini gubernur pemimpin yang punya hati harus berusukan. Ya, dan pagi terima kasih Bapak Gubernur sudah berusukan ke kami. Itu yang pertama. Kebanggaan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang program tadi yang Bapak Gubernur sudah sampaikan tentang itu, misalnya tanam jagung panen sapi yang di Bangkong itu kelihatan belum terdengar. Kami dari para guru juga ada ancang-ancang untuk mau menerima program itu. Dan ada beberapa yang sudah mau menyiapkan lahan, dan lahan itu lahan tidur. Nah, sebenarnya gampang kami membuat jadi lahan perkebunan jagung, tapi kami menunggu atau mau bertanya kepada siapa. Mungkin momen ini kami mau bertanya, dan kalau bisa Bapak Gubernur
menyampaikan sepotong kami punya harapan untuk turut mengambil bagian dalam program itu untuk kemerayaan kami dan juga masyarakat sekitar kami. Dan sekaligus memberi contoh kepada teman-teman agar kami yang hari ini betul-betul menjadi mendapat anugerah, karena mereka bukan anugerah karena seperti Bapak Gubernur katakan tadi, anugerah karena kulitnya hitam, rambutnya keriting. Terima kasih. Terima kasih. Jadi komunikasi mereka akan kolaborasi dengan pertanian untuk program itu mereka bisa langsung tindak lanjuti. Jadi sebenarnya NTT ini kaya luar biasa. Saya telah meminta untuk saya tidak boleh maju gubernur bukan karena saya tidak cinta NTT. Karena saya mau kerja kasih tunjuk. Kalau jadi gubernur ini kerja omong tapi tidak jalan. Saya mau kerja sendiri, saya kasih tunjuk uangnya dulu. Mungkin orang timur ini kan kita omong saja. Karena saya gubernur omong saja pergi, orang tidak kerja karena ibarat tidak ada. Saya mau kerja sendiri, kasih tunjuk mereka uang. Jadi saya bilang sendiri, nanti saya punya uang 1 triliun hanya datang di satu produk saja. Apa namanya itu? Haufo. Haufo ini kan marunga ini, kayak begini. Jadi saya bilang begini. Kalau saya punya nanti 350 hektar, saya akan tanam 2 juta pohon kelor. 2 juta pohon kelor itu 1 tahun minimal saya panen 1 juta ton pohon kelor. 1 juta pohon kelor, 1 juta daun kelor itu 1 juta pohon daun kelor itu jumlah per kilonya itu 1 miliar kilogram daun kelor. Harga hari ini di Kupang, harganya 1 kilo daun kelor basah 5.000 rupiah. Maka 5.000 kali 1 miliar kilo, maka 5 triliun rupiah. Jadi saya tidak mau jadi gubernur, bukan saya tidak mencintai NTT, tapi saya mau taruh 1 orang gubernur, saya mau kerja. Saya mau setuju orang timur, woi, tahu ini harta lebih banyak ini. Yang tertuju mereka bilang haufo dulu orang makan orang miskin makan haufo. Ini sekarang kita haufo ini makan orang kaya makan barang high protein. Itu nutrisi tertinggi yang hari ini dimakan oleh seluruh negara ini. Karena itu saya mau kasih tunjuk mereka untuk mereka kerja. Jangan kita jual tepungnya, jual mentah saja sudah kaya raya. Dan saya mau bilang nanti saya mau kaya raya gede. Saya tiap malam hanya berdoa kepada Tuhan, terima kasih terputus-putus bukan karena bisa kasih tunjuk saya jadi gubernur untuk saya tahu NTT begini kaya raya. Jadi saya sudah sebuah anak istri jual uang semua segala macam yang ada di sana. Kita sekarang kerja di NTT, karena NTT sangat kaya luar biasa. Karena itu dia punya hukuman pada NTT. NTT provinsi termiskin. Kenapa miskin? Bukan miskin karena memang dia tidak sabar. Miskin karena dia punya kekayaan tidak pernah dikerjakan. Jadi kalau itu dia miskin. Kalau nanti kekayaan sudah dikerjakan dia kaya. Seperti tanam jagung panen sapi, kita tanam jagung 100 hari jagung dengan benih terbaik, olah yang benar, pupuk yang benar, kita akan mampu untuk panen 8 ton per hektar. Anggap saja 6 ton. Anggap saja 5 ton. 5 ton kali dengan 4.000 rupiah itu berarti dapat 20 juta. Kalau dia kasih kembali kredit kurnya itu 6 juta, dia punya uang ada sekitar 14 juta per hektar untuk dia punya uang yang tempo selesai. Kalau dia panen 2 kali dalam 1 tahun, maka dia telah lewat angka kemiskinan, dia tidak lagi menjadi orang miskin. Maka dia akan selesai. Cuma kita mengajar, kita bupati, kita kadis. Kalau sekarang kadis provinsi mereka sudah. Ya dulu mereka punya bodohan 80%, sekarang bodohan tinggal di 30%. Terus sudah mulai lincah di lapangan. Karena memang tidak gampang kamu manusia ini. Secerdas apapun kamu, tapi kalau kamu masuk di dalam sistem yang memenjarakan kamu akan pelan-pelan jadi orang bodoh. Itu yang saya. Dia ini mengapa orang terlalu banyak pintar tapi dia masuk dan menghukum dirinya menjadi manusia terpenjara karena dia tidak born free. Manusia born free itu manusia yang mempunyai kemampuan yang tidak terbatasi, energinya terpakai full. Tapi kita kalau mau menjadi ASN, saya menjadi gubernur, master ASN, saya kuat yang tidak bisa, yang tidak bisa itu belum mati, sudah miskin tidak bisa lagi, mati. Harus bisa lawan. Nah, karena itu banyak sekali saya punya kebijakan di sebagai gubernur melawan
apa namanya PP, Permen, semua banyak lawan di sana. Kita punya contoh saja. Kayak kami punya pakaian seragam itu melawan peraturan pemerintah. Ini wakil ketua DPR dong sudah klarifikasi sama saya. Menurut mereka PP-nya kan kalau saya datang apa namanya paripurna itu harus pakaian sipil lengkap, pakai kopiah, pakai jas, pakai dasi, pakai lengkap. Saya pikir ini bukan tentara, ini bukan kata orang tentara, ini orang tentara. Kami tidak mau lagi apa namanya itu mengalami kolonialisme baru. Kami keluar dari situ. Kami pakai tai saya itu kan. Tapi itu tidak diatur oleh peraturan pemerintah. Dan kalau gubernur dikit itu bisa menyalahi aturan. Karena aturannya itu peraturan pemerintah. Tapi ya kan kita ya aturan. Mereka anggota pimpinan DPR pergi lapor ke Menteri Dalam Negeri bahwa gubernur melanggar PP ya. Menteri Dalam Negeri kalau pemerintah itu saya juga lagi aja di bangsa tidak apa. Nah itu membuktikan itu contoh sederhana. Kita itu terlalu terjebak, NTT terlalu terjebak kelemahan di dalam sebuah sistem yang bukan punya kita. Kita harus mulai belajar makan nasi. Kita harus mulai tangan jagung. Kita makan jagung. Kita bukan orang makan nasi. Kita orang yang makan ubi, makan singkong. Sama karbohidratnya bahkan lebih baik daripada nasi. Orang makan nasi itu perut gendut. Kalau gula yang tinggi, lebih bahaya lagi. Maka sekarang orang boleh makan beras hitam, beras merah, supaya kasih kurang gula. Tapi kalau sebenarnya itu karbohidratnya datang daripada apa namanya singkong, datang dari putak, datang dari jagung, ini luar biasa. Cuma kalau kita makan putak, untuk baik Malaka bikin putak baik, jadi kita makan kita kalau sekarang. Tapi kalau kamu orang Timur makan putak, tambah putak, tambah sayurnya, ini penderitaan yang bilang orang miskin luar biasa. Padahal ini karbohidrat yang sangat luar biasa. Dia punya gula sedikit, low sugar, dia punya protein yang tinggi, makanan sehat luar biasa. Nah inilah kenapa kita sedang meninggalkan kita punya kekayaan. Kita mengikut gaya-gaya orang, mulailah kita makan nasi. Makanya saya bilang, menjadi manusia itu tujuannya kita lihat dari makan. Pokoknya di meja makan kita sudah tahu. Begitu orang bermakan kita sudah tahu dia begitu. Kalaupun nasi banyak, lauknya sedikit, itu tujuannya membangun perut. Karena kalau karbohidrat banyak, itu perutnya betul-betul jalan dari mati. Pernah orang-orang bawa mau disuruh makan. Itu kenapa perutnya gendut jadi oksigen terbatas. Sampai di otak oksigen sudah ada jadi dia nganggur capek terus. Coba dia taruh gendut itu. Kalau mau masuk kita, itu romo-romo aja sudah tidur memain kan. Sudah tidur betul, pulas habis. Kenapa? Kalau gendut. Itu tipikal orang yang bangun perut. Jadi bedanya. Kalau yang orang yang makan bau banyak, daging, telur, ini banyak. Nah, ini manusia bau otak ini. Ini sel saraf, otaknya besar. Manusia. Jadi dua-duanya besar. Tapi yang satu punya untuk masa depan, yang satu pun bikin masalah. Jadi yang ini. Jadi karena itu saya harapkan kalian anak-anak muda itu boleh tahu sudah. Kalau lu makan, lu jangan ambil itu. Nah, kalian masih umur begini boleh lah. Karbohidrat perlu banyak. Tapi kalau besok-besok sudah masuk umur 30 itu mulai pelan-pelan sekolah sudah. Jangan ibarat lebarnya, nggak kau nanti menumpuk lemak saja, tidak menumpuk punya sel saraf yang baik. Nah, itu saya harapkan ini bisa berjalan dengan baik dan mulai dari sini tanam kelor. Kelor itu membiayai anak-anak sampai kalian umur berapa tuh? Kalian punya 100 pohon kelor sudah membiayai kamu sampai menjadi seorang sarjana S1 sudah pasti. S1 selesai, 100 pohon. Kalau orang tidak beli, laporkan kita. Nanti ambil di sini ada kadis pendidikan untuk atur. Karena kami sekarang saya bilang kalian tidak mau saya kerja sendiri. Saya ingin memastikan kepada Pulau Timur bahwa nanti dari kelor saja, saya bisa sedikit-sedikit saya punya uang 1 triliun per tahun. Dari kelor saja, dari kelor. Dan kelor ini tepungnya itu 1 kilo lebih mahal dari tepung manapun, lebih mahal dari tepung terigu, lebih mahal dari beras, lebih mahal dari apapun. 1 kilo 100.000 rupiah. Tepung rokok. Jadi kalau kasih kering, kita bikin tepung 100.000. Jadi kekayaan Pulau Timur itu dari satu saja, itu kita sudah kaya luar biasa. Dan ini pohon tidak cocok ditumbuh di 4 musim karena itu pohon tropis. Sudah pohon tropis, dia akan baik di dataran rendah. Jadi kita tidak berbukit-bukit, yang makin rendah, makin di pesisir, makin bagus. Karena itu seluruh dataran timur bagian utara selatan tanah timur
menjadi tempat yang sangat hebat buat tanam mangrove. Sangat luar biasa. Pohon ini tidak terlalu membutuhkan air yang banyak. Satu kali tanam 4 bulan kita panen, lalu kita panen sepanjang 60 tahun kita panen dulu. Pohon kelor. 1 kilo daun begitu dia berdaun, kita sudah tahu angka 5.000 rupiah. Kalau kita pangkas dia makin berdaun selama airnya tambah tumbuh. Tidak terlalu banyak seperti pohon-pohon ini. Satu anak muda di Sumatera Timur. Anak ini anak peratur dari Malaka. Namanya Edi Seran. Edi Seran ini kawin orang Sumba. Lalu dia menjadi tukang ojek ikan di Wengap. Waktu gubernur hadir untuk menjelaskan tentang kelor, dia berubah dari tukang ojek menjadi orang yang mengerjakan kelor. Hari ini dia beli dengan 7.000 rupiah per kilogram dalam basah. Dia punya rumah, dulu tukang ojek dia kontrak, kos-kos. Sekarang dia punya rumah yang besar, dia punya mobil, dia punya anak yang kerja, maksudnya karyawan yang kerja dari tukang ojek. Karena kelor. Nah, karena itu kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, tapi tidak dikerjakan, kekayaannya tidak dikerjakan. Kita meremehkan kita punya kekayaan alam. Orang lain yang kerja. Hari ini yang kaya, paling nomor 1 hari ini yang kaya, Lamoringa. Lamoringa ini bukan orang NTT, bukan berarti kita usir dia dari NTT, kita harus berterima kasih dong, karena dia yang orang yang pintar, sebagai orang timur kekayaan. Waktu gubernur bicara tentang kelor, lalu dia mulai bicara dan tiap hari dia bawa kelor nyata di kantor gubernur. Orang pertama yang tiap hari bawa kelor datang ke kantor gubernur adalah Dr. Anda. Dr. Anda adalah seorang Chinese dari Surabaya, kawin orang NTT. Dialah yang pertama kali setiap kali dia coba budi kelor, cake kelor, apapun di atas ini bagus nih, jual semua. Nah, itulah Lamoringa. Nanti kalau Romo masih coba riset cek Lamoringa, kalau anak-anak suruh makan di sana, biar mereka pergi lihat, harus pergi makan di sana untuk lihat itu Moringa, kelor itu, aufok. Orang bikin tempat yang bagus, cek kalau mama ada sana, minta kalau tidak ada buka, booking tempat untuk anak-anak makan di sana, supaya mereka bisa dapat perspektif aja. Ini kita punya kekayaan, Pak Guru, Mama Guru, Romo, anak-anak semua. Kita ini miskin karena kita kerja tidak kerja dengan kekayaan. Kita duduk tangan kerja menjadi PNS, duduk tangan mau jadi honor kecamatan sampai kita mati. Anak miskin malah itu mau kok tidak dikerjakan. Berhenti sudah. Tetap menjadi guru. Orang guru apa? Guru honor. Gaji berapa? 20 juta satu. Hai, kerja apa itu guru? Soalnya bukan gaji dan gurunya. Gurunya saya sukarela. Uangnya dari Ovo. Itu berhebat. Jadi kita dari orang-orang ke depan semua sukarela. Ngajar sukarela. Pengetahuan saya kasih berat. Karena uang saya datang daripada alam yang saya kerjakan. Alam Pulau Timur yang telah diberikan kepada saya. Ini mesti setuju. Dan saya selalu bilang dalam kunjungan saya ke berbagai daerah dan tiru di desa-desa di NTT. Orang Timur terlambat dengan orang Flores sekitar sedikit-sedikitnya 30 tahun. Sedikit-sedikitnya 30 tahun. Kalau kita ngomong di Flores, kita balik. Kalau di Timur kita balik, belum jadi. Belum ada karena koordinasi. Koordinasi. Maaf. Ini koordinasi. Jadi kadang-kadang kita koordinasi. Tapi di Flores lebih dari itu. Balik harus jadi. Mulai datang harus jadi. Itu artinya keterlambatan sekitar 30 tahun. Jadi saya bilang orang Timur, orang Flores, ini terlambat 30 tahun. Sedikit-sedikitnya. Jadi kalau mau ngejar, waktunya kita harus cepat. Supaya mereka bisa mengejar kita. Mudah-mudahan kalau Flores datang ke depan dalam pemimpin yang agak lain, dia tertinggal lama pekerjaan. Tapi kalau mau tidak, apalagi yang perlu jauh, kita ratusan tahun. Nah, untuk mengajar itu orang Timur, mati-matian. Masyarakat semangat, anak-anak luar biasa, belajar luar biasa, kerja luar biasa, sehingga mengejar ketertinggalan. Jadi begitu nanti 50 tahun dari sekarang, kita sudah duduk sama. Jadi pulau di NTT ini nomor 1 soalnya. Pulau dengan kehidupan baik, pengetahuan baik, masyarakatnya aware. Ini teman-teman. Ini ngomong begini Pak, dia senang-senang memiliki kerja. Nomor 1. Tapi ini realita. Di bawah itu baru Timur dan Pulau Besar ya, Timur dan Sumba. Sumba sedang mulai naik. Timur lah. Dia tidak dapat pemimpin yang betul, dia nafkah sepanjang masa. Nah ini dia, penderitaan hebat. Kita sedang berpompa. Saya melihat kalau mama kita masuk dari private sector dan kita dorong, maka
reaksi dari pabrik itu akan lebih baik, membuat mereka punya harapan bangun untuk mereka lakukan hal-hal yang mereka. Karena kembangan cuma contoh makan, begitu kita buat mangan, seluruh batu di Pulau Timur orang bikin apa yang kita minta seorang dari seluruh. Entah mana atau tidak untuk suka bikin apa. Itu menunjukkan bahwa orang bekerja untuk menjadi kaya, cuma tidak tahu caranya. Tapi kalau kita lihat nanti kalau orang menjadi kekuatan, maka dia punya masalah bukan lagi pada tangan, tapi pada marketing. Nah ini kita akan maju luar biasa. Indonesia akan lewat peraturan menteri dan mungkin nanti ke depan presiden. Ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak kurang gizi, stunting dan yang lain diharuskan makanan tambahan adalah datang dengan konten kelor. Maka itu akan membuat NTT salah satu provinsi yang menghasilkan kelor terbaik karena ini provinsi khususnya Pulau Timur. Pulau Timur, Solok, Adonara, Semau juga. Pantar, Rotendau, bagian pesisir ini adalah penghasil kelor terbaik di Indonesia. Jadi kalau kita kebijakan ini tidak lama lagi sekarang hanya khusus di NTT, tapi nanti ini berlaku secara nasional, maka kita kekurangan bahan baku untuk suplai kebutuhan ini di nasional. Inilah kenapa saya sampaikan ini. Saya Romo Lus kan tinggal di Kali, jadi mungkin Romo Janu kan juga boleh jadi. Gerakin anak-anak, tanah, bilang sama kami siapkan di sini. Datang di situ, kalau tidak mau, Romo bilang, sudah kami tidak pusing gubernur atau saya tidak gubernur. Victor kami tidak pusing lagi, jadi kami sudah tanam banyak, bapak mau beli, saya beli saja. 1 kilo basah 5.000, saya beli saja. 1.000 saya kasih kering, saya beli, bisa beruntung juga karena kalau dia jadi tepung 100.000 soalnya. Itu keuntungan. Jadi sederhana sekali. Selain dari GPS, kamu juga di samping-sampingnya tanam kelor. Jadi tanam jagung, pagarnya kelor. Nah, nanti saya di Timur ini sedang mendorong agar yang dipagar itu hewannya, ternaknya. Kebun tidak lagi tanam jagung. Saya bilang, kamu ini nabrak akal sehat ini. Barang tidak bergerak, kamu dipagar. Barang yang bergerak, kalau lepas. Jadi orang gila namanya orang sehat. Yang benar itu barang yang bergerak itu kejahatan. Itu kerja. Barang yang tidak bergerak, jangan dipagar. Itu kan yang benar itu. Maka kita nabrak akal sehat itu selalu. Jadi saya bilang, kalau Bupati, Kepala Desa, Camat, aturannya harus begitu. Kita minta polisi. Nanti ke depan, sapi, babi, kambing yang masuk orang punya kebun, orang itu boleh ambil gratis dia punya sudah. Nah, suruh barang masuk abang ke sembarang. Kalau barang saya kembarang tidak pegang selalu. Nah, itu logika pikirnya harus begitu. Jadi ke depan kita bangun seperti itu sehingga kita menata masa depan kita lebih baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa. Oh iya. Nah, nanti Romo, Romo saya tinggal Romo doang, Romo duduk di sana supaya itu jalan. Baik, kami dari Poli hanya terima kasih buat kami. Jadi anak-anak boleh kembali dan berbagi bapak dan mama, sampaikan kepada keluarga dan orang tua pertemuan hari ini. Mungkin ada yang mungkin Bapak Gub akan bantu anak-anak ini atau mau tolong mereka. Mungkin ada saya atau Bapak Ibu guru yang bisa ini. Saya ambil yang paling bodoh, ya maksudnya paling bodoh bukan bodoh. Yang paling dianggap tidak mampu bukan ekonomi. Yang tidak mampu anggap ini anak tidak perhatian. Nah itu yang saya sudah. Karena pasti jadi, saya urus itu aja. Nah yang lain ambil yang bagus, saya ambil yang tidak jadi. Baik, terima kasih untuk Bapak Gub. Mungkin itu saja kita mau ditraktir anak-anak. Traktir sekalian belajar. Kalau nanti kasih saya tulisan ya. Jadi ini gratis, tapi ada bayar. Bayarannya, siapa yang tulis cara kamu kena melihat ini kelor makan dari konten kelor apa yang di dalam benakmu dan apa yang kamu ingin. Bayarnya itu. Seluruh yang ada di sini kecuali Bapak Guru dan Romo, seluruh siswa, seluruh murid wajib tulis. Ya. Baik, sebelum menutup acara ini, anak-anak bawa madu asli Pulau Timur. Ini dari mereka. Sempat mereka buat dalam bentuk label, tetapi memang hanya sebatas untuk cari dana untuk kegiatan mereka di sekolah. Dan mereka berhasil datang ke retreat ini karena kerjasama Bapak Ibu. Mereka tanam karena kendaraan sangat mahal, 4 juta pergi pulang dan mereka bisa sampai di sini. Baik, terima kasih. Baik, setelah kita berikan tepuk tangan kepada Gubernur
program-program yang sudah dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kurang lebih 5 tahun ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk keberlanjutan tugas-tugas pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya kepada adik-adik sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai calon-calon pemimpin masa depan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan demikianlah seluruh rangkaian acara tatap muka Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama para guru dan juga siswa-siswi SMP San Danielo Oepoli pada siang hari ini.